Ya, Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final dan salah satu pertandingan perempat final yang paling dinantikan adalah pertandingan antara timnas Prancis melawan timnas Maroko. Ini bisa dibilang pertandingan yang sangat menarik ya, karena kedua tim pernah bertemu terakhir kali dalam Piala Dunia. Terakhir kali bertemu dalam ajang Piala Dunia adalah pada saat semifinal 4 tahun lalu pada Piala Dunia Qatar, di mana keduanya bertemu di babak semifinal. Hanya saja pada saat itu Prancis berhasil menang 2-0 atas Maroko ya. Tapi itu 4 tahun lalu. Sekarang Maroko yang sekarang tentu saja berbeda dengan Maroko 4 tahun lalu. Mereka telah memanfaatkan waktu 4 tahun ini dengan meningkatkan kualitas permainan, dan banyak dari pemain Maroko juga sekarang sudah bermain di Eropa ya. Jadi mereka juga otomatis mendapat pengalaman bertanding yang bisa diaplikasikan pada saat membela tim nasional. Kalau selain itu, duel antara timnas Prancis dan timnas Maroko ini akan unik dan menarik karena kedua tim itu memiliki latar belakang budaya yang saling berkaitan ya. Gitu. Jadi bisa dibilang ini akan lebih emosional. Pertandingan ini akan lebih emosional karena banyak juga pemain Prancis yang keturunan dari Maroko juga, dan ada juga pemain Maroko yang pemain juga di Liga Prancis ya kan. Jadi memang ini saling unik ya, saling ada ikatan emosional di pertandingan ini sangat kental sekali gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang timnas Prancis, pasti pikiran kita pasti langsung teringat pada sosok nama Kylian Mbappe. Jadi bisa dibilang dia memang pemain kunci dan pemain utama dari timnas Prancis ya. Kecepatannya Mbappe itu bisa dibilang masih menjadi mimpi buruk bagi pemain bertahan dari tim manapun di dunia. Dan Mbappe bukan hanya mencetak gol, tapi dia juga mampu membuka ruang, menarik perhatian 2 hingga 3 pemain lawan, sehingga rekan-rekannya mendapat kesempatan untuk menyerang. Nah, itulah kelebihan dari Kylian Mbappe ya. Lalu ada juga Mikhail Olise. Nah, kalau Mikhail Olise ini dikenal sebagai pemain yang kreatif dan menjadi salah satu sumber peluang utama lewat umpan-umpan terobosan dan bola mati. Nah, jadi kemampuannya dalam mengontrol tempo pertandingan membuat lini depan Prancis menjadi semakin berbahaya ya. Gitu. Dan ada juga pemain lain yaitu Ousmane Dembele. Nah, ini cukup terkenal juga nih Dembele nih. Kalau sedang dalam performa terbaiknya nih, Dembele ini hampir mustahil dihentikan dalam situasi 1 lawan 1. Karena dia memiliki teknik dan skill yang luar biasa ya. Nah, lalu kecepatannya sendiri juga membuat pertahanan lawan harus selalu waspada ya. Makanya Dembele ini bisa dibilang selalu ditempel ketat oleh pemain-pemain bertahan lawannya sama di Piala Dunia. Gitu. Dan di lini tengah, Prancis tetap mempunyai kualitas sangat tinggi ya. Ada beberapa pemain yang dianggap bisa mengisi posisi tengah timnas Prancis, sehingga bisa solid sepanjang pertandingan ya. Jadi Prancis bisa memiliki Aurelien Tchouameni walaupun kata sedang cedera. Lalu ada juga Marcus Thuram juga, kita tahu apakah akan diturunkan kembali. Dan yang paling berbahaya sebenarnya dari Prancis bukan hanya kualitas individu ya, tapi kemampuan mereka mengubah tempo pertandingan kapan saja. Jadi kalau mereka merasa ingin main pelan, oke main pelan, tapi bisa juga langsung melakukan transit cepat menjadi pemain agresif gitu. Itulah kelebihan dari lini tengah timnas Prancis. Nah, kalau sekarang kita bahas mengenai kekuatan dari Maroko ya, si singa Atlas ya kan. Kalau Prancis mengandalkan kualitas individu,
maka Maroko justru mengandalkan kekompakan tim. Nah, dan pemain yang paling mencuri perhatian dan dianggap berperan sangat penting untuk timnas Maroko sama Piala Dunia 2026 ini tentu saja adalah Achraf Hakimi ya. Bek kanan ini bukan sekedar pemain bertahan. Nah, dia itu ternyata dia mampu mengubah menjadi playmaker dari sisi lapangan. Tuh, itu salah satu kelebihan dari Achraf Hakimi ya. Dan kecepatannya dalam maju serangan menjadi senjata utama Maroko. Jadi memang dia pergerakannya lihai, terus umpan-umpannya cukup akurat ya. Nah, lalu ada juga pemain Maroko tuh Brahim Diaz, ada lagi Azzedine Ounahi, dan masih banyak beberapa nama-nama pemain Maroko lainnya. Jadi memang pemain Maroko tuh dikenal sangat disiplin dalam bertahan ya. Mereka tidak selalu menguasai bola, tapi kalau mendapatkan kesempatan melakukan serangan balik, mereka mampu melaksanakan serangan balik itu dengan efektif dan efisien gitu. Dan satu lagi catatan penting yaitu kondisi Ismail Sebari juga masih harus menjadi perhatian ya. Salah satu figur utama di timnas Maroko ini mengalami masalah hamstring sehingga kebugarannya menjelang liga dipantau secara serius nih si Ismail Sebari ini. Itu. Oke. Di pertandingan antara timnas Prancis melawan timnas Maroko ada 3 duel yang kemungkinan bakal menentukan jalannya dan hasil pertandingan ini. Yang pertama duel antara Mbappe melawan Hakimi, ya kan? Nah, dua pemain ini sama-sama bermain di level tertinggi Eropa dan kini harus saling menyingkirkan ya atau menghentikan ya, gitu. Karena keduanya ini sama-sama kenal dekat nih, Mbappe dan Hakimi ini. Jadi konon Hakimi itu tahu bagaimana karakter permainan Mbappe. Ya, sebaliknya, Mbappe juga memahami kebiasaan Hakimi. Dua ini bisa menjadi penentu bagi uh, hasil kedua tim di Piala Dunia 2026. Lalu ada pertarungan di tengah ya. Siapa yang mampu menguasai tempo pertandingan akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Dan yang ketiga ada efektivitas penyelesaian akhir. Dimana laga besar seperti ini seringkali hanya ditentukan oleh satu peluang emas. Karena itu penyelesaian akhir akan menjadi faktor yang sangat penting dalam laga ini. Gitu. Dan sekarang kita akan bicara mengenai prediksi antara timnas Prancis melawan timnas Maroko. Kalau kita melihat performa sepanjang turnamen, Prancis memang sedikit lebih diunggulkan dibanding Maroko ya. Jadi Prancis itu memiliki kedalaman squad yang lebih lengkap, pengalaman di sejumlah event besar, dan kualitas individu yang sangat tinggi. Nah, Maroko ini bukan lawan yang mudah ya, jadi harus tetap diwaspadai di Maroko ini. Gitu. Karena Maroko ini sudah membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar dengan pertahanan disiplin dan serangan balik yang cepat. Kalau Maroko nanti berhasil mencetak gol lebih dahulu, tekanan justru akan pindah ke Prancis, ya kan? Di sebaliknya, jika Prancis unggul lebih dahulu, pertandingan kemungkinan akan lebih terbuka. Nah, kalau prediksi saya, kemungkinan siapapun yang menang nanti hanya menang tipis ya, gitu. Marginnya hanya satu gol. Dan kemungkinan ya bisa jadi salah juga. Kalau saya tuh mungkin megang Prancis kemungkinan ya. Karena dari segi pengalaman, komposisi pemain ya kan, sebenarnya ini cukup menjanjikan Prancis, tapi kita ini bulat ya, jadi kita belum tahu apa yang bisa terjadi. Tapi yang pasti sudah yang pasti timnas Prancis dan timnas Maroko akan menunjukkan pemainan terbaiknya kepada kita semua yang nonton dari Indonesia. Nah, prediksi saya tadi Prancis tadi akan menang tipis ya. Namun peluang pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu dan juga
cukup besar mengingat keduanya memiliki organisasi permainan yang sangat baik. Prediksi bagian wasit juga cenderung melihat bahwa Prancis lebih unggul tipis dalam laga yang berlangsung ketat ya. Tadi saya bilang saya ini ya jagoin Prancis ya. Kayaknya sih kayak sama aku deh kayaknya deh kayak lebih menaik Maroko kayaknya. Kayak permainannya lebih apa? Lebih hidup lah Maroko. Lebih kelihatan apa? Indahnya permainan sepak bola tuh kelihatan di permainan Maroko. Kalau menurut saya ya, gitu. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Mbappe kembali menjadi pahlawan Prancis atau justru Hakimi dan Maroko kembali membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026 ini? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau apa? Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Pastikan kalian juga sudah apa? Klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita atau informasi update terbaru dari Piala Dunia 2026 untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu, sukses, dan salam olahraga.